Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Indriani dari program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Banyuwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah Asia Barat Daya dengan dosen Bapak Taufan Priyananda Adinata MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman atau review dengan salah satu buku, yaitu yang berjudul Sejarah Timur Tengah Asia Barat Daya dengan penulis Yusliani Nur, tahun 2018, dengan penerbit Ombak, anggota IKP. Berdasarkan buku Yusliani Nur yang berjudul Sejarah Timur Tengah Asia Barat Daya, menjelaskan mengenai istilah populer di Indonesia untuk regional Asia Barat Daya adalah Timur Tengah. Orang-orang Barat kawasan Eropa menyebut dengan istilah Asia Minor atau Asia Kecil. Istilah lainnya adalah Timur Dekat. Berdasarkan sudut pandang geografis, istilah yang tepat adalah Asia Barat Daya. Dari atas punggung unta para kafilah padang pasir telah lahir perubahan drastis berkat sentuhan adab yang luhur yang berlandaskan energi ilahiyah, yakni Islam yang dibawa manusia nomor satu di dunia, yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ajaran, tuntunan, dan keteladanannya menembus kawasan Asia Barat Daya, berlanjut hingga Eropa dan kawasan Asia lainnya. Kawasan Eropa mengalami auflarung dengan munculnya humanisme dan Renaissance akibat terjadinya kontak budaya dengan Asia Barat Daya sebagai akibat perang salib. Masa keemasan peradaban dan ilmu pengetahuan Islam telah mengalami kemunduran akibat berbagai persoalan yang dialami dari berbagai segi. Di antaranya kurangnya rasa persaudaraan Islam akibat konflik kekuasaan dan ekonomi, mundurnya ilmu pengetahuan dan teknologi akibat pemberdayaan manusia yang sangat lemah, memudarnya daya juang di kalangan umat Islam untuk memahami dan menghargai karya keilmuan di kalangan Muslim sendiri. Sungai Eufrat dan Tigris berada di kawasan negara Irak sekarang yang membentuk daerah subur disebut Mesopotamia, mengalir sepanjang kurang lebih 2.500 km melalui Irak dan bersatu dengan sungai Tigris membentuk Shuttle Arab. Sedangkan Tigris yaitu sungai di Asia Barat Daya yang bersumber di Turki Timur dan mengalir sepanjang kurang lebih 1.800 km. Secara geografis, sampai Eufrat dan Tigris bertemu di Teluk Persia dan terdapat di lereng pegunungan Armenia, di perbatasan antara Irak dan Rusia sekarang. Kawasan Mesopotamia sebagian besar terdiri dari tanah yang tandus dan kering, hampir tidak ada curah hujan hingga kehidupannya tergantung kepada aliran-aliran sungai. Sejak zaman purba, Mesopotamia didatangi bermacam-macam bangsa, berturut-turut mendiami daerah tersebut serta sering berganti tuan. Kira-kira 300 sebelum Masehi, bangsa yang pertama datang ke Mesopotamia adalah Susa, menduduki lembah hilir sungai Eufrat dan Tigris. Kemudian dikenal bangsa Sumeria. Kemudian datang pula bangsa Semit yang bercampur dengan bangsa Sumeria. Sebelumnya bangsa Semit sudah mengenal dasar-dasar kehidupan politik, ekonomi, dan pertanian. Hingga para arkeolog sepakat di lembah Mesopotamia sebagai awal munculnya pertanian pertama dalam sejarah umat manusia. Sebelum datang ke daerah Sumeria, bangsa dari daerah Susa telah mempunyai kebudayaan tinggi, maka mampu membuat pakaian dari lenan yang halus dan juga mengenal senjata berupa tongkat
dan kapak yang dibuat dari batu atau tembaga hingga membuat tembikar dari tanah liat dan dihiasi gambar. Adapun bangsa-bangsa yang pernah ditinggal di lembah Mesopotamia yakni bangsa Sumeria, berasal dari daerah sekitar Susa yang berpusat di kota-kota. Kota-kota bangsa Sumeria biasanya dipusatkan di sekitar kuil pemujaan yang secara harfiah dianggap sebagai pemilik kota. Kemudian yang kedua, bangsa Babilonia I, kira-kira 2000 sebelum Masehi, membentuk ibu kota yang bernama Babilonia dengan raja yang terbesar adalah Hammurabi. Tahun 1955 sampai 1912 sebelum Masehi. Yang ketiga, bangsa Assyria. Kota Assyria mula-mula sebuah negara kota yang disebut sebagai kota Semit yang kecil di bawah Tiglat-Pileser I. Bangsa Assyria mencapai kemajuan dalam waktu singkat, yakni pada abad ke-12 Masehi. Kemudian kerajaan baru benar-benar tercapai dalam abad ke-9 dengan kemenangan-kemenangan yang dicapai Asurbanipal II yang mendirikan pemerintah kemaharajaan. Kemudian yang keempat, bangsa Babilonia baru atau Babylon II. Sebagai pengganti bangsa Assyria ialah bangsa Babilonia baru yang didirikan oleh bangsa Khaldea di tepi sungai Efrat. Kerajaan Babilonia baru mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Nebukadnezar. Pada saat itu bangsa Yahudi melakukan pemberontakan di Palestina, tetapi pemberontakan tersebut dapat dipadamkan. Kemudian mengadakan penangkapan terhadap pemberontakan dan dibawa ke Babilonia sebagai budak dan tawanan perang. Peristiwa ini dikenal Diaspora I. Yang kelima yaitu bangsa Persia. Kerajaan ini didirikan oleh Cyrus tahun 550 sebelum Masehi dengan ibu kota Persepolis, terletak di sebelah timur sungai Tigris atau Iran sekarang. Raja yang terbesar ialah Darius Agung tahun 521 sampai 485 sebelum Masehi. Mereka memiliki kepercayaan Zoroaster, yang dimana tanah dan api dianggap suci. Mereka juga memiliki kitab Avesta dan Ken Avesta, dan dewa tertinggi adalah dewa langit yaitu Ahura Mazda. Terdapat pula hasil-hasil kebudayaan lembah Mesopotamia, ada yang tersimpan kegiatan manusia atau yang disebut fisik, dan ada penciptaan akal batin atau yang disebut akal budi manusia atau non fisik. Adapun hasil-hasil kebudayaannya yaitu sistem pertanian dan pengarian, ilmu pengetahuan dan teknologi, aksara, sistem penanggalan atau kalender, dan sistem religi. Keruntuhan peradaban lembah Mesopotamia dimulai pada bidang politik dengan keberhasilan Alexander Agung menduduki kerajaan Persia. Sebagai penguasa, ia merangkul bangsa-bangsa yang ditaklukkannya untuk bersama-sama mengembangkan kebudayaan baru. Peradaban Mesopotamia dengan berbagai dinamika bangsa-bangsa superiornya mengalami keruntuhan karena kelengahan di bidang pertahanan dan keamanan, juga karena sikap penguasa dan ketidakmampuan sumber daya manusia mengolah kemajuan yang diperoleh untuk kepentingan bersama. Kemudian wilayah Mesir merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan bagi regional Asia Barat Daya. Penjelasan mengenai lembah Sungai Nil adalah upaya memberi pemahaman tentang hubungan sosio-kultural antara utara Afrika dengan barat daya Asia. Mesir terletak di bagian utara benua Afrika, sebelah utara perbatasan dengan Laut Tengah, sebelah timur dengan Laut Merah, sebelah baratnya terdapat negara Libya, dan sebelah selatan berbatasan dengan negara Sudan. Mesir menjadi terkenal dalam sejarah karena kehadiran Sungai Nil.
Bahkan menurut sejarawan Yunani, Herodotus, peradaban Nil adalah suatu hadiah dari Sungai Nil. Menurut Daljuni tahun 1982 halaman 56. Sidney Hasselbalch dan Sidney Seaworth tahun 1960 halaman 22 memulai tulisannya mengenai kehidupan bangsa-bangsa yang mendiami lembah Nil dengan menempatkan kepala pengairan atau turu alur air. Sebagai pioner terjadinya komunikasi penduduk di lembah Nil, Mesir memang selalu menjadi incaran berbagai bangsa, sehingga secara kronologis dapat dilihat bangsa-bangsa yang pernah menyerbu Mesir, yakni bangsa Nubia, bangsa-bangsa Eropa menguasai Mesir selama hampir 230 tahun, pada tahun 1750 sampai 1580. Bangsa Assyria berhasil merebut Memphis dan Thebe pada tahun 670 sebelum Masehi. Bangsa Persia yang berhasil menguasai Mesir tahun 525 sampai 404 sebelum Masehi. Bangsa Yunani dimulai Alexander 332 sampai 323 sebelum Masehi. Dengan ratu terakhirnya Cleopatra tahun 44 sampai 30 sebelum Masehi. Dan Kekaisaran Romawi menguasai Mesir pada 640 sampai 30 sebelum Masehi. Menurut Badrika dan kawan-kawan tahun 1922 halaman 22, Mesir mengalami periode-periode pemerintahan yang kuat. Masa kemakmuran dan ekspansi ketika pusat kekuasaan Farao atau Fir'aun melemah. Terjadilah disintegrasi politis semi-feodal dalam waktu relatif singkat. Lalu penaklukan yang dilakukan oleh kekuasaan asing menimbulkan kesadaran untuk merebut kembali kekuasaan itu, dan dengan hal semacam ini kebudayaan Mesir tetap stabil. Secara garis besar kebudayaan Mesir antara lain tulisan. Bentuk tulisan tertua dalam bentuk gambar disebut hieroglifi, kemudian menjadi hieratis dan demotis. Penanggalan mereka membagi setahun dalam 12 bulan, setiap satu bulan mempunyai 30 hari. Mereka juga mengenal tahun kabisat. Pengenalan ini dimulai sekitar tahun 2776. Bangunan seperti piramida, sphinx, dan kuil-kuil kepercayaan masyarakat Mesir kuno percaya bahwa roh yang sudah meninggal akan hidup terus jika jasmaniahnya tidak rusak. Keadaan geografis lembah sungai Yordan disebut pula dengan tanah Kanan. Sungai Yordan bermata air di danau Tiberias. Setelah melalui lembah Elgor, akhirnya bermuara ke Laut Mati. Daerah itu sekarang masuk wilayah Yordania. Menurut Wiramiharja tahun 1970 halaman 79, mengenai di sebelah baratnya sungai, yakni di tepi barat sebelah pegunungan Yudea, terdapat daerah pantai yang subur yang terdiri atas bukit dan lembah. Daerah ini bernama Kanaan yang sekarang diduduki Israel, dan di sinilah terletak kota-kota yang tertulis dalam Injil, Yerusalem, Bethlehem, dan Yeriko. Pada peradaban kuno, lembah sungai Yordan, bangsa Israel yang juga disebut masa Ibrani, mula-mula berdiam di Mesopotamia dengan dipimpin Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dianggap sebagai nenek moyang bangsa Ibrani. Mereka masuk ke Palestina. Sejak zaman Nabi Ibrahim itulah bangsa Yahudi percaya kepada satu Tuhan, monoteisme, yang mereka sebut
Yahweh atau Yenovo. Wilayah Israel di Palestina utara ini meliputi di sebelah utara sampai Damaskus dan di sebelah selatan sampai ke darat Yerusalem. Kerajaan Bani Israel terdiri atas 10 suku Bani Israel, lebih banyak dibandingkan penduduk kerajaan Yahuda. Kerajaan Yahuda atau Juda lebih kecil dari kerajaan Israel, hanya terdiri atas 2 suku. Orang-orang Yahuda lebih bertakwa kepada Allah. Secara etnisitas, istilah Arab dipakai bagi penduduk yang tinggal di Timur Tengah. Luas semenanjung Arab 1.745.900 km persegi. Luas daratan Arab Saudi atau Saudi Arabia kurang lebih 1.014.900 km persegi. Menurut Philip K. Hivi, tahun 2010, halaman 16-19, semenanjung Arab dahulunya bagian yang tersambung dengan dataran Sahara dan kawasan penuh pasir yang bersambung ke Gurun Gobi. Kemudian kelahiran agama Islam. Pada zaman jahiliyah di Arab, keadaan yang buruk pada saat itu digambarkan dengan tepat oleh Ja'far ibu Abi Thalib ketika ditanya oleh Raja Najasyi mengenai agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Ja'far berkata, "Wahai baginda raja, kami dahulunya adalah bangsa jahiliyah. Di zaman itu kami menyembah berhala, memakan bangkai, mengerjakan yang keji-keji, memutuskan tali kekeluargaan, dan merusak tata tertib bertetangga. Yang kuat merendahkan yang lemah." Demikianlah lukisan singkat dari keadaan dunia sebelum terbitnya cahaya matahari Islam. Menurut Laila halaman 71. Jalan pikiran mereka yang telah sekian lama terpisahkan dari risalah kenabian dan berbagai pengertian agama tidak dapat meyakini bahwa doa seseorang manusia tidak dapat menembus berbagai lapisan perantara dan bantuan apapun juga. Sejarah menunjukkan secara tampak bahkan tumbuh pesatnya kemajuan bangsa Arab sampai menjadi bangsa yang besar, kuat dan bersatu adalah berkat kesetiaan dan keikhlasan terhadap Islam. Kesetiaan mereka kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi penentu dinamika bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya. Ibnu Khaldun, yaitu sosiolog Islam, mengatakan pada masa jahiliyah bangsa Arab merupakan orang-orang yang tidak beradab, gemar melakukan perampasan dan perusakan. Mereka mempunyai watak sukar tunduk kepada pemimpin, tidak memiliki bakat untuk pekerjaan pertukangan atau bakat untuk mencerna ilmu-ilmu yang lain. Tetapi pembawaan mereka sebenarnya masih bersih dan murni, pemberani dan sanggup berkorban untuk hal-hal yang dipandangnya baik. Menurut Thohir, tahun 1979, halaman 18. Nabi Muhammad SAW dengan risalah yang dibawanya sangat menggoyahkan dan mengancam sendi-sendi ekonomi orang Quraisy
Nabi Muhammad SAW